Shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali malam hari ini dalam Repetition of Kingdom Influence. Di hari Kamis ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang biji sesawi dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perumpamaan tentang biji sesawi ini, Yesus bercerita bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, biji yang sangat kecil, namun ketika dia bertumbuh, dia menjadi besar, dan dia bahkan dapat menjadi tempat burung-burung di udara bersarang. Saudara, ada satu kata penting di situ dalam ayat ini, yaitu tentang bertumbuh. Saudara, pertumbuhan itu seringkali ingin di-skip oleh sebagian banyak orang. Kita maunya langsung besar, kita maunya langsung terjadi, kita maunya yang ekspres, yang instan. Saya berbicara secara khusus mungkin malam hari ini untuk rekan-rekan muda. Jangan pernah mau menghindari yang namanya proses. Cintailah proses. Cintailah proses karena di dalam proses itulah sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk kita bisa menerima atau punya kemampuan untuk menanggung hal-hal yang besar. Kita suka meminta hal-hal yang besar dari Tuhan, kita mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghandle hal-hal yang besar itu. Saya pernah kasih perumpamaan, ya, saya pernah kasih perumpamaan tentang saya dengan putri saya, Nazara. Ada beberapa barang di rumah ini yang kalau saya mau pegang, ya, Nazara juga mau pegang. iPad ini misalnya, tab ini misalnya, ya. Buat saya ini sangat ringan. Saya bisa angkat tab ini dengan berbagai macam cara. Saya bisa pegang dengan satu tangan, ya. Bahkan hanya dengan 2 jari saya bisa pegang tab ini dan tidak akan jatuh. Nah, mungkin ketika Nazara melihat, dia melihat bahwa ringan ya. Kemudian dia pegang, dia angkat, dia coba pegang dengan satu tangan. Namun nggak bisa. Nazara mungkin berpikir, kok jadi berat ya waktu dia pegang. Apakah betul berat dari tab ini berubah? Tidak, saudara. Tab ini beratnya tetap sama. Yang salah adalah dia berpikir bahwa tabnya berubah beratnya, ya. Sedangkan sebenarnya yang terjadi, dia yang belum mampu untuk menerima beban yang lebih berat dari yang seharusnya dia pikul. Dia belum cukup bertumbuh menjadi besar untuk bisa menghandle sesuatu yang berat. Saudara, di dalam Tuhan juga iman itu perlu pertumbuhan. Iman itu perlu untuk bertumbuh dari satu level, dari satu step kepada step yang lain. Pertumbuhan iman itu berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan ini berbicara tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, saya ingin jelaskan dengan cepat saja malam hari ini. Gini, buat orang dunia, buat orang di luar kekristenan, semakin dewasa, semakin mampu memegang tanggung jawab, itu berbicara tentang semakin independen, semakin mampu berjalan dengan kekuatan sendiri. Ya, itu kedewasaan buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun di dalam Alkitab kita diajarkan, semakin dewasa kita di dalam Tuhan, semakin dewasa kerohanian kita, kita akan semakin depends on God. Kita akan makin memiliki satu perasaan dan menghidupi bahwa kita tidak pernah bisa mampu berjalan tanpa Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa hidup kita step by step itu nggak akan mampu terjadi kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Nah, dari mana kita belajar itu? Bagaimana kita belajar penyerahan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita belajar untuk menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan? Kita belajar di dalam proses. Ketika kita dikecewakan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika doa kita belum dijawab, kita sepertinya bergumul berhari-hari, bertahun-tahun dengan Tuhan. Disitulah kita diuji, kita dilatih untuk kita bisa menerima sesuatu yang besar. Ketika otot-otot rohani kita semakin kuat, kita tumbuh menjadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. 1 tahun hampir berlalu, apa yang berubah dari hidup kita? Apa yang bertumbuh dari hidup kita? Apa yang bertumbuh dari iman kita? Ketika kita mengalami kekurangan,
Tahun yang lalu mungkin kita sangat khawatir, wah gimana besok ya? Gimana besok ya? Hari ini harusnya kita sedikit lebih tenang karena kita sudah belajar bahwa ketika kita ada dalam situasi yang sulit, kita ada di situasi yang sangat berbahaya, Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Kita belajar di situ. Kita belajar menyerahkan hari esok kita pada Tuhan. Hari ini, kalau kita menghadapi persoalan yang sulit, secara finansial misalnya, kita bisa lebih tenang dan berkata gini, Tuhan, aku percaya Engkau yang tolong aku di masa yang lalu, Engkau tidak berubah. Engkau pasti akan tolong aku di masa yang sekarang. Itu namanya bertumbuh. Dan seringkali kita nggak mau. Ada banyak orang yang nggak mau melewati proses seperti itu. Kita maunya instan, langsung jadi, langsung besar. Enggak. Kita perlu untuk bertumbuh. Dalam pertumbuhan, kita akan mengalami beberapa proses. Banyak proses yang menyita perasaan kita, air mata kita. Namun percayalah saudara, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka semua yang pernah kita lewati bersama dengan Dia, itu akan menjadi satu tempat atau satu hal yang menguatkan kita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, di hari-hari yang akan datang. Nah, saya berdoa supaya perumpamaan tentang biji sesawi ini bukan hanya mengajarkan kita tentang bahwa iman itu ya kecil namun benar, tapi iman itu juga perlu bertumbuh. Iman itu juga perlu mengalami pertumbuhan dari step by step supaya kita dapat terus diperlengkapi untuk kita bisa menghandle sesuatu yang lebih besar dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah perenungan malam hari ini menolong dan memberkati setiap kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.